Shalom. Tentunya hari ini sangat sukacita karena sukacita dari Tuhan datang memenuhi anak-anak kita semua. Kak Agnes, yuk Puji Tuhan kita ya. mulai. Yuk kita pujikan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yuk semuanya adik-adik tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur pada hari ini kami masih Tuhan beri kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah online sekolah minggu. Kiranya Engkau menyertai memimpin ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan segala doa serta ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih semangat ya adik-adik? Semangat tentunya Kak Agnes hari ini. Bahagia, anak-anak sudah mandi, sudah rapi untuk memuji nama Tuhan. Kak Agnes. Puji Tuhan. Yuk sekarang kita nyanyikan pujian. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Pakai gerakan ya. Siap. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Lagi bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan, sebentar saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati hati dan telinga kami, supaya kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan segala doa serta ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Waduh, kalau Kak Agnes adik-adik, tapi kalau Bu Sri anak-anak saja ya. Anak-anak, kita akan mendengarkan cerita tentang Abraham yang diuji. Waduh, ujian apa yang diujikan sama Tuhan? Kita tahu bahwa Abraham itu adalah Abraham yang dikasihi Tuhan, yang disayangi Tuhan, itu mempunyai apa yang dijanjikan Tuhan, mempunyai banyak anak. Tapi ternyata apa? Tuhan mengasihi
Abraham dan memberikan satu anak namanya Ishak. Nah, anak-anak tahu ceritanya selanjutnya. Waduh, kalau satu anak diminta Tuhan, kira-kira bagaimana? Tidak boleh tentunya. Abraham sangat menyayangi Ishak. Tapi ternyata Tuhan mempunyai rencana lain. Tuhan mempunyai rencana mengambil Ishak dari tangan Abraham. Waduh, kalau Abraham Ishak diambil, waduh, sedih enggak? Sangat sedih. Tapi janji Tuhan tidak akan apa? Tidak akan dilupakan. Janji Tuhan pasti digenapi oleh Tuhan. Anak-anak sekarang berpikir bagaimana? Abraham tentunya menurut enggak? Menurut sama Tuhan karena Abraham taat pada Tuhan. Suatu malam Tuhan memanggil Abraham. Abraham, Abraham, kamu harus mengorbankan Ishak kepadaku. Tetapi Abraham mendengarkan sedih sekali malam itu. Dia memandang, dia mengelus anaknya Ishak. Sehingga apa anak-anak? Abraham menyerah, Tuhan, kalau itu rencanamu yang baik. Abraham harus apa? Menurut dan taat. Pada suatu pagi, Abraham menyediakan keledai untuk membawa Ishak ke Gunung Moria namanya. Nah, dibangunkannya Ishak. Ishak, Ishak, bangun anakku. Ayo kita ikut bapak. Nah, tentunya senang enggak kalau Ishak diajak? Senang, tapi Ishak tidak tahu kalau mau dikorbankan kepada Tuhan. Setelah itu keledai sudah siap, keledainya itu dimuati apa? Kayu sama Ishak ditaruh di situ. Terus dituntun ke Gunung Moria. Setelah di Gunung Moria, apa yang dilakukan Abraham? Membuat kayu yang ditumpuki api terus disolot sama korek api jadi apa? Berkobar-kobar apinya sehingga apa? Ishak diikat mau dikorbankan. Apa yang Ishak katakan? Bapa, mana korban sembelihannya? Kalau sudah ada kayu, sudah ada api, tentunya ada korban yang akan dikorbankan. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Ishak mau dikorbankan, Tuhan berkata, Abraham, jangan lakukan itu. Tetapi apa yang dipikirkan Abraham? Waduh, Tuhan pasti menyediakan apa yang bukan anak saya yang akan dikorbankan. Ternyata apa anak-anak? Di belakang Abraham ada kambing yang terjepit. Mbak, karena kesakitan. Abraham menatap anaknya sehingga apa? Sehingga anak Abraham bersyukur karena Tuhan sudah menyediakan korban bakaran untuk Tuhan. Apa anak-anak? Kambing tentunya, bukan kucing ya, tapi kambing. Setelah itu sukacitalah hati Abraham karena Tuhan memenuhi janjinya. Tuhan tidak ingkar janji. Nah, itulah ceritanya anak-anak. Anak-anak harus dengar-dengaran. Apa kata Tuhan?
untuk kita semua. Dan kita harus taat kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah berbohong. Tuhan pasti menepati janjinya. Kalau kita taat pada Tuhan, jangan khawatir. Sukacita yang dari Tuhan akan ada di tengah-tengah kita semua. Itulah ceritanya. Iman Abraham yang diuji, Tuhan berhasil. Karena Tuhan tetap mengasihi Abraham dan kita semua. Yuk kita semua berdoa pada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kekuatan kesehatan kepada anak-anak semua. Sehingga kita dapat mengikuti sekolah minggu online yang kita adakan saat ini. Kita akan bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau masih melindungi kami. Engkau masih memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Sampai jumpa lagi Kak Agnes. Sampai jumpa. Semangat. Ayat hafalan hari ini adalah dari 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22 bagian A. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Nah, itu dia ayat hafalan pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah online sekolah minggu selanjutnya.